Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya lembut, lunak gitu ya. Terutama di dalam ini ya. Ini kalau yang dalemannya seperti ini manis sekali nih teman-teman nih. Di sini itu di tempatnya Mas Ahmad Mudasir ini adalah tempat produsen gula merah juga cimplung nih teman-teman nih. Nah ini singkong ya, buat bahan baku dari pembuatan cimplung. Nah ini sepertinya Bu Jawan, ibunya dari Mas Ahmad Mudasir ini lagi memproses nih, proses awal nih Bu nggih. Jadi ini dibersihkan, tadi itu dibersihkan dari kotorannya dari tanah. Nah ini dipotongin kecil-kecil nih. Oh gitu. Ya ini dipotongin seperti ini, lah nanti dikupas ya. Nah ini sepertinya ketelannya ini masih termasuk muda nih Mas nih. Udah. Soalnya dari teksturnya seperti ini nih. Jadi misalkan dibikin cimplung itu pasti terasa lunak ataupun rasanya enak nih teman-teman nih. Beda sama misalkan ketela atau budin atau mungkin singkong yang sudah tua gitu ya. Nah ini rasanya biasanya kalau yang sudah tua itu rasanya kalau di bahasa Jawa itu rasa genyah gitu ya. Tapi kalau yang ini rasanya jadi buket kalau bahasa Jawanya nih. Jadi kenyal tapi kalau digigit itu langsung pokoknya lunak lentur ya gitu loh teman-teman. Nah ini ya, ini proses awalnya seperti ini nih. Jadi dipotong sedikit-sedikit itu ya, dikecil-kecil seperti ini. Terus sama Bu Kasmini ini sama Bu Jawan ini dikupas satu-satu. Nah saya ingin mencoba untuk ngupas nih Bu. Punten nggih. Wah, penasaran nih. Soalnya saya dulu juga waktu kecil sering sekali ngupasin seperti ini nih teman-teman. Ini singkongnya beda Pak sama singkong lainnya. Oh apa iya? Iya. Ini namanya singkong apa ini Mas? Wanakerta. Singkong warna kerta. Oh singkong warna kerta. Biasa itu. Singkong biasanya agak-agak apa namanya? Nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Saya ternyata masih ingat nih waktu kecil nih. Nah ini ya, ini singkong yang sudah saya kupas. Nah itu nanti ini sebagai bahan bakunya cimplung. Nah ini cimplung ini adalah termasuk makanan khas dari Kabupaten Purbalingga, juga secara umumnya itu di Karesidenan Banyumas ya. Jadi kalau misalnya di Karesidenan Banyumas sudah nggak asing lagi dengan kata-kata cimplung nih teman-teman. Nah, punten Bu. Nah, coba buka satu lagi nih. Nah, kalau meriksa nih, ibu deh, oh, kados nikah. Gimana Pak? Nah ini pembuatan cimplungnya setiap hari nopo? Setiap hari. Oh setiap hari nggih. Oh nggih. Jadi pembuat singkongnya itu setiap hari. Jadi Mas Ahmad Mudasir sama ibunya Bu Jawan sama Bu Kasmini ini selalu mengupas singkongnya itu setiap hari ini teman-teman. Memang kalau udah lama atau nggak terbiasa rada susah ya teman-teman. Jadi memang membutuhkan keahlian biar singkongnya itu nggak lecet nih teman-teman. Jadi kalau lecet jadi nanti teksturnya kurang bagus ya Mas ya. Iya. Wah, matur suwun Bu. Wah jadi ngerepotin nih teman-teman nih. Dikasih kalau di bahasa Jawa itu ini namanya jengkok kalau nggak salah nggih. Iya. Nah ini jengkok nih teman-teman. Nah ini satu. Oh nggih, monggo. Punten Bu.
Ini kalau misalnya satu hari membuat cimplungnya berapa kilo nih Bu? Kalau ini berarti berapa ini berapa kilo Ini tadi? takarannya ember Mas. Oh ember. Kalau ember ini kira-kira pinten kilo nih? Durasi yang 5 kilo pun. oke. 20 kilo. So ember ini. Mundur nggih, Mas. Oh, iya, iya. 20 kilo. Berarti saya ember ini sekitar kurang lebih sekitar 15 sampai 20 kilo nggih. Iya. Nah, ini berarti nanti dimasukkan ke sana itu tadi ya, ke apa namanya? Cuci iya. Ke Dulu oh ya dicuci kan, dicuci sampai bersih. Lah nanti dimasukkan ke badik itu ya. Jadi dimasukkan ke badik ya, tapi bahannya ini dibersihin dulu nih teman-teman nih, dicuci sampai bersih. Nah itu setelah bersih nanti dimasukkan ke badik. Kalau bahasa Jawanya itu badik, tapi kalau di bahasa Indonesia itu air nira ya teman-teman ya. Air nira itu sama dengan badik, cuma kalau air nira itu adalah bahasa Indonesianya, kalau badik itu bahasa Banyumasnya nih teman-teman nih. Nah itu nanti dimasukkan ke sana badik. Nah itu biasanya kalau dimasukkan ke badik itu badiknya pada posisi posisi nopo anu Bu Jawan. Udah mendidih. Oh sudah mendidih. Atau yang itu kan ada busanya yang putih-putih. Itu berarti pas busanya sudah nggak ada apa gimana itu? Iya, udah nggak ada. Oh ya 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 ya. Berarti kalau bahasa Jawanya itu kalau sudah bedah nggih. Oh ternyata kalau masukin ini kalau sudah badiknya atau air niranya itu sudah mendidih. Kalau di bahasa Jawanya itu sudah bedah nih teman-teman nih. Jadi buih-buih yang putih-putih itu yang seperti busa itu sudah mulai menghilang. Jadi di tengah itu sudah kayak seperti air mendidih nih teman-teman nih. Nah ini baru dimasukkan cimplungnya. Kalau ini sudah penuh nanti di apa namanya? Dibersihkan lagi, dicuci. Cuci sampai bersih nih Bu nggih? Bersih. Nah ini bahan cimplung itu tadi prosesnya dari memasukkan ke badik atau air nira yang sudah mendidih itu sekitar 1 jaman gitu nggih. 1 jam. Nah setelah diangkat ditiriskan mungkin suruh kering ya Mas nggih. Ada kering. Nah itu nanti dibungkusi pakai plastik. Iya pakai plastik. Nah pakai plastik itu yang plastik setengah kilo atau yang 1 kiloan? 1 kiloan. 1 kilo. Nah itu kalau yang satu plastik 1 kilo itu harganya berapa itu Mas? 2.000. 2.000. Oh berarti satu plastik. Itu kan isinya seperempat. Oh seperempat. Oh berarti plastiknya yang sekiloan. Cuma kalau dihitung bobot dari cimplungnya cuma 1/4 kilo nggih. Oh pesoninya besar sih nggih. Nah itu jadi satu plastik itu Rp2.000 nih teman-teman nih. Termasuk sebenarnya murah terjangkau nih. Murah terjangkau nih teman-teman. Nah ini kan yang membersihkan ini ibunya Mas Ahmad Mudasir sama ini berarti termasuk masih saudara nggih? Iya saudara. Pas ini masih saudara lah. Ini Mas Ahmad Mudasir misalkan cimplungnya sudah jadi dimasukin dipackingin ke plastik-plastik itu lah nanti dijualnya ke toko atau diputerin ke orang-orang langsung Ke juragan. oh juragan mungkin pengepul itu mungkin Pengepul ya, pengepul jajan pasar. oh atau mungkin yang ini yang di pinggir-pinggir jalan itu kan ada apa namanya ada sekarang itu banyak sekali yang bakul snack itu apa Iya. dimasukin ke situ Bukan langsung ke pasar. oh langsung ke pasar Ke pasar. oh iya berarti ini kan prosesnya bisa sampai malam. Iya. Nah ini misal sampai malam, nah ini kan belum bikin ya lah. Ini Iya. nanti bikin selesainya itu 1 malam. Nah itu misal sampai malam, berarti paginya langsung didistribusikan. Ya jadi Iya. dibungkusin langsung dikirim. Oh kirim. Berarti misalkan jadinya jam 1, berarti jam 2 langsung dikirim. Iya langsung kirim. Oh, langsung. Iya ya rampung kan sekitar jam 12. Oh, jam 12 jam 11 langsung dikirim. Jam 12 malaman gitu. Iya. Jam 12 malam. Nah itu ke
pedagangnya itu jenengan sistemnya cash atau sistemnya tempo atau mungkin kayak konsinyasi titip jual, jadi misalkan bayarnya yang laku saja Pak, sistemnya gimana ini Mas Mudasir? Ya, sistemnya cash langsung. Oh, cash langsung. Cash langsung. Oh, oke. Yes. Berarti dijual ke apa namanya? Dijual ke pedagang yang di pasar-pasar itu sistemnya cash ya? Iya, Sistemnya ya. cash. Nah, itu misalkan yang di pedagang itu kan ada sisa. Nah, itu ada sisa misalkan dari dikirim 20 atau 30 gitu ya. Nah, itu nanti misalkan nggak habis dibalikin lagi ke jenengan apa sudah kayak jual terputus, jadi misalkan ada sisa sudah tanggung jawabnya si pedagang kayak gitu. Ya, kalau itu kan sistemnya bonusan. Oh, bonusan. Jadi kalau udah itu ya risikonya penjual. Oh, jadi misalkan sudah nggak laku, Ya, itu berarti sudah tanggung jawabnya si penjual gitu. penjual ya, Oh, bukan. Ya, maksud saya. Nah, itu biasanya kalau misalkan sistemnya kan bonus. Iya. Nah, bonus. Nah, itu hitungannya per 10 atau per apa itu? Per 21. Oh, per 21. Jadi misalkan 20 bungkus, bonusnya 1 Iya, gitu ya. iya. Berarti misalkan satu bungkus itu harganya 2.000, Iya. berarti per 20 bungkus dikasih satu bungkus ya? Iya. Oh, iya iya. Berarti misalkan ambil 100 bungkus berarti bonusnya 5. Iya, ya. Oh, bonusnya 5 ya. Iya, bonusnya nih. Berarti dan ada pedagang yang ambil 20, bonusnya 1, terus pedagang ambil 40, berarti ya. dapatnya 2. Iya. Itu tapi cuma jenengan nggak menerima returan yang misalnya nggak laku ya. Iya, iya. Berarti tanggung jawabnya si pedagang. Iya. Iya. Memang enak yang seperti itu. Jadi jenengan nggak istilahnya ada resiko untuk Ya, istilahnya. risikonya kecil. Nah, iya, berarti barang balik itu nggak ada meminimalisir istilahnya kerugian seperti itu ya, Iya, resiko iya. kerugian. Oh iya. Nah, ini Mas Mudasir menekuni apa namanya? Cemplung. Penderes, terus penderes itu kan ada yang dibikin gula merah, Iya, iya. terus ada jenengan itu kan setiap hari lebih sering dibikin cemplung seperti itu ya. Nah, itu nanti misalkan apa namanya? Jenengan sudah menekuni ini sudah berapa tahun, Mas? Kalau yang deres apa yang cemplung kan berbeda. Oh, berbeda. Kalau yang jadi penderes? Penderes dari tahun 2000 berapa ya? 16-an. Oh, 2016 sekarang sudah 2025. Hampir 10 tahun ya. Hampir. Sudah 9. Nanti 2026 sudah 10 tahun. Iya. Berarti sudah Hampir 10 tahun. satu dasawarsa nih teman-teman. Hampir. Ini kan jarang sekali ya, maksudnya saya mendengar penderes gula merah itu kan kebanyakan orang tua, bapak-bapak gitu ya. Nah, ini saya mendengar panjenengan Mas Ahmad Mudasir nggih. Nggih. Ini sebagai generasi muda tapi Nggak benar. punya semangat untuk mau menjadi penderes. Itu ceritanya gimana ini Mas? Biasanya kan kalau anak muda itu pinginnya bekerja di kayak kantoran, di PT atau yang mungkin istilahnya pingin yang istilahnya nggak jadi penderes gitu. Dan Iya. jenengan ceritanya awal mulanya seperti apa nih? Kenapa jenengan memilih untuk menjadi profesinya itu menjadi penderes? Paling jenengan itu termasuk sebagai generasi muda. Ya, saya saya nggak suka kerja sama orang dan tujuan itu. Ya juga kedua udah punya pohon sendiri, ya kan, jadi ya apa ya namanya ya, memaksimalkan hal yang sudah ada ya. Oh, jadi alasannya dari Mas Ahmad Mudasir ini, Mas Ahmad Mudasir ini nggak mau istilahnya kerja sama orang lain gitu. Iya, iya. Pengennya itu bekerja punyanya sendiri. Lah Iya. ini sebenarnya alasan yang bagus nih teman-teman nih. Jadi apa? Di saat orang sedang mencari pekerjaan susah ya, melamar sana sini gitu. Nah, ini Mas Ahmad Mudasir malah justru ingin menciptakan pekerjaan untuk dia sendiri nih teman-teman nih. Juga mungkin bisa suatu saat nanti bisa istilahnya apa? Bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain nih teman-teman nih. Nah, Ya, secara seperti tidak ini. langsung sudah nih, karena apa? Ini sudah istilahnya apa? Yang mengupas ini ya, mengupas kulit atau kulit. singkong atau ketela ini
ada tuh ya, meskipun itu ibu mungkin saudaranya, tapi sudah istilahnya apa, memperkerjakan istilahnya orang nih teman-teman nih. Juga buat pedagang nih teman-teman nih, jangan salah ya, jadi pedagang-pedagang yang di pasar-pasar juga istilahnya bisa menumpang ini sama Mas Ahmad Mudasir nih. Jadi istilahnya apa? Istilahnya kerjasama. bisa mendapatkan rezeki itu dari Mas Ahmad Mudasir karena bisa menjualkan apa, cimplung dari produksinya dari Mas Mudasir. Nah, ini luar biasa nih teman-teman. Saya acungi jempol ya untuk generasi muda seperti Ahmad Mudasir ini. Justru nggak gengsi, malah justru semakin semangat nih teman-teman. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk generasi muda ya teman-teman ya. Wah, ini sebagai contoh untuk generasi muda bahwa apapun profesinya, yang penting kita istilahnya semangat, kita menekuni, kita ulet ya, itu bisa menjadi ladang rezeki buat kita. Lah, ini contohnya Mas Ahmad Mudasir nih. Wah, ini sudah bisa beli kambing banyak ini ya. Nanti pas Alhamdulillah. bulan ini apa namanya, Zulhijjah, pada haji itu bisa dijual nih teman-teman nih. Jadi misalnya bisa buat tabungan. Ketela atau budin atau singkong yang sudah dimasukkan ke wajan nih teman-teman nih, wajan yang sudah berisi air nira yang sudah mendidih ya teman-teman ya, atau yang sudah bedah ini. Nah, ini cimplung ini seperti ini nih teman-teman nih. Nah, ini ke ini teman-teman nih, biar kelihatan semuanya ya. Saya mundurin kameranya nih teman-teman. Nah, ini saya dekatkan kameranya nih, biar teman-teman bisa melihat ya. Nah, ini proses pembuatan dari cimplung nih teman-teman nih, makanan khas dari orang-orang Banyumasan nih teman-teman nih, terutama di Purbalingga. Nah, ini saya berada di Karangnangka, sentra dari produsen cimplung. Nah, ini manisnya manis Alami. sekali nih teman-teman nih, manis alami ya, tanpa pemanis buatan. Nah, itu ya. Nah, ini kalau misalkan singkongnya itu singkong yang muda, yang bagus gitu ya. Nah, ini kalau sudah mau matang ini sudah merekah seperti ini nih teman-teman nih. Nah, ini kalau sudah merekah seperti ini, itu berarti sudah mau Diangkat. mateng atau siap untuk dikonsumsi nih teman-teman nih. Tapi ini sepertinya sebentar lagi ya. Nah, ini kalau misalkan singkongnya bahannya yang muda, bagus, ini hasilnya bagus juga nih teman-teman nih. Jadi merekah seperti ini ada ciri-ciri dari cimplung yang bahannya itu dari singkong yang muda atau bagus. Nah, itu nanti saya nyoba nih teman-teman nih, cimplungnya itu seperti apa dari produsen dari Karangnangka, dari Mas Ahmad Mudasir. Ini ya, ini di depan saya sudah ada yang namanya cimplung nih teman-teman nih. Nah, ini saya mau mencoba nyicipin ya, nyicipin cimplung buatannya dari Mas Ahmad Mudasir nih teman-teman nih. Nah, ini wah, ini memang kalau dari bahan singkong yang muda ini seperti ini nih teman-teman nih ya. Jadi merekahnya itu dalamnya ini pasti manis sekali nih kalau yang kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Teksturnya lembut, lunak gitu ya. Terutama di dalam ini ya. Ini kalau yang dalamannya seperti ini manis sekali nih teman-teman nih. Rasa gula Jawanya itu terasa banget di lidah nih teman-teman. Benar-benar manisnya itu memang manis, bukan buatan ya. Manisnya manis alami dari gula merah, istilahnya apa, dari bahan dari air nira atau badek nih teman-teman.
Masih ireng-ireng ya. Brocel kan dia. Apa? Ireng-ireng brocel gitu. Kewan. Oh, Rasanya kan brocel. ini teman-teman kita ini ya. Coba lagi nih teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau mencoba nyicipin cimplung yang enak itu berada di Desa Karangnangka. Tempatnya itu di tempatnya Mas Ahmad Mudasir.